Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 13 Kelompok 4. Saya Nikmatul Maula dari SDN Kejaksan sebagai Ketua Kelompok 1 beranggotakan Lili Intaningsih dari SDN Kalitanjung 1 dan Fauziatun Nazilah dari SDN Suradinaya Kota Cirebon. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis isu global, yakni isu korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. Adapun penyebab seseorang terdorong untuk melakukan tindak korupsi terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor individu itu sendiri dan faktor lingkungan. Faktor individu yaitu sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif. Sifat tamak. Korupsi bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tetapi kejahatan profesional orang yang sudah berkecukupan, yang berhasrat besar untuk memperkaya diri dengan sifat rakus atau serakah. Moral yang lemah menghadapi godaan. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan korupsi. Gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan korupsi untuk memenuhi hajatnya. Faktor lingkungan yaitu 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi diantaranya yang pertama, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya dibarengi dengan sikap tidak kritis dari mana kekayaan itu didapatkan. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat itu sendiri sebagai korban utama korupsi. Anggapan umum, korban korupsi adalah kerugian negara. Padahal, bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Bahkan, seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas dengan peran aktif masyarakat. Pada umumnya, berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Aspek ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Tentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Faktor yang ketiga, aspek politis. Instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Aspek yang keempat dari faktor lingkungan yaitu aspek organisasi. Aspek organisasi bisa menjadi faktor dari perbuatan korupsi disebabkan oleh yang pertama, sikap keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Misalnya, pimpinan berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Yang kedua, kultur organisasi punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif dan membuka peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi. Belum dirumuskan visi dan misi dengan jelas dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai berakibat instansi tersebut sulit dilakukan penilaian keberhasilan mencapai sasarannya. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Yang
Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan, baik pengawasan internal, yaitu pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan, maupun pengawasan yang bersifat eksternal yang dilakukan oleh pengawasan dari legislatif dan masyarakat, membuka peluang terjadinya tindak korupsi. Setelah kita mengetahui korupsi dan penyebabnya, kali ini kita akan mengidentifikasi isu seputar korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, government. Isu atau permasalahannya adalah Menteri Sosial Juliari terjerat operasi tangkap tangan KPK karena diduga menerima 17 miliar dana bantuan sosial melalui pemotongan anggaran sebesar Rp10.000 dari setiap anggaran Rp300.000 yang diterima oleh penerima bansos. Kedua, bisnis. Mantan Direktur Utama Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, menerima suap dari 6 perusahaan mitra atau agen dalam kerjasama penjualan dan pemasaran menggunakan uang negara yang dilaksanakan secara fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 202 miliar dan 8,6 juta USD. Ketiga, akademik. Belum optimalnya peran pendidikan memberikan edukasi tentang bahaya korupsi. Keempat, community. Pemahaman masyarakat tentang bentuk pidana korupsi masih rendah. Kelima, media. Media massa belum berperan aktif dalam mempublikasikan secara rinci suatu tindak pidana korupsi. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi, kita akan menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu dengan metode USG, yakni metode berdasarkan urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Kasus korupsi yang pertama yaitu Mensos Juliari diduga terima 17 miliar dana bansos hingga bukti uang dalam koper. Nilai urgensinya yaitu 5. Seriousness 5. Growth 5. Totalnya adalah 15. Kedua, mantan Direktur Utama Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 202 miliar dan 8,6 juta USD dalam kegiatan penjualan dan pemasaran tahun 2016 hingga 2018 pada PT Dirgantara Indonesia. Nilai urgensinya 5. Seriousness 4. Growth 5. Totalnya adalah 14. Yang ketiga, belum optimalnya peran pendidikan memberikan edukasi tentang bahaya korupsi. Nilai urgensinya 5. Seriousness 4. Growth 4. Totalnya 13. Kelima, media massa belum berperan aktif dalam publikasi secara rinci suatu tindak pidana korupsi. Nilai urgensinya 5. Seriousness 4. Growth 4. Totalnya adalah 13. Dari analisis ini, kami mengangkat satu isu yaitu Menteri Sosial Juliari terjerat operasi tangkap tangan KPK karena diduga menerima 17 miliar dana bantuan sosial melalui pemotongan anggaran sebesar Rp10.000 dari setiap anggaran Rp300.000 yang diterima oleh penerima bansos dengan total nilai analisis 15. Selanjutnya, isu tersebut dianalisis sampai ke akar dengan menggunakan fishbone analysis. Korupsi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Individu, gaya hidup dan kurangnya keimanan. 2. Kultur, ingin terlihat kaya. 3. Aturan,
kurang tegasnya hukum korupsi. 4. Organisasi pengawasan internal kurang maksimal. Itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial Juliari yang kami angkat sebagai isu. Berikutnya, mencari alternatif pemecahan masalah tersebut menggunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan, maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strengths, dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman, threats. Adapun data analisis SWOT dari isu tersebut yakni sebagai berikut. Strength, kekuatan, kemampuan penyidik KPK yang tidak diragukan lagi dalam operasi tangkap tangan, adanya dasar aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Surat Telegram Kapolri sebagai dasar pintu masuk untuk melakukan prioritas penanganan tindak korupsi. Weakness, kelemahan, kurang tegasnya hukum dalam memvonis pelaku tindak pidana korupsi, pengawasan internal yang masih kurang diperhatikan pelaksanaannya. 3. Opportunities, peluang, pengkajian ulang undang-undang korupsi dan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien, pelatihan dan pembinaan pejabat tentang bahaya korupsi. Threats, ancaman, pejabat yang melihat dana besar sangat mudah tergiur untuk mengambil keuntungan pribadi dari dana tersebut. Korupsi dapat dilakukan secara masif sehingga mengurangi kekhawatiran pelaku tindak pidana korupsi karena tindakannya dapat tersembunyi dengan baik dan tidak bertanggung jawab seorang diri. Dari analisis tersebut dapat kami rekomendasikan kekuatan peluang, pemberian penghargaan terhadap penyidik KPK atas keberhasilannya menangani kasus, kelemahan peluang, pengkajian ulang dan penetapan undang-undang korupsi yang lebih tegas, pengkajian ulang dan penetapan sistem pengawasan internal, kekuatan dan tantangan, pemerintah mengadakan pembinaan anti korupsi dan mewajibkan pejabat mengikutinya, kelemahan dan tantangan, himbauan dan edukasi masyarakat untuk mengenal dan memilih pejabat yang anti korupsi, media massa beserta masyarakat berbagi informasi-informasi tentang bentuk dan bahaya tindak pidana korupsi sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga oleh masyarakat dengan harapan pelaku tindak pidana korupsi merasa terawasi dan mengurungkan niat korupsinya. Demikian video presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.